Selamat datang di pembahasan kita. Hari ini Selasa 13 Januari 2026. Kita langsung aja ya, Anda sudah mengirimkan dua gambar yang sekilas kelihatannya beda banget. Beda banget, betul. Tapi setelah dipikir-pikir, ini kayak dua sisi dari koin yang sama gitu kan? Iya, iya. Satu gambar bicara soal etika personal kita di dunia maya, dan yang satu lagi soal pertarungan besar yang terjadi di media. Jadi misi kita hari ini adalah membedah kedua gambar ini, menghubungkan titik-titiknya, dan mencari tahu apa artinya ini semua buat Anda yang setiap hari berhadapan dengan banjir informasi di ponsel. Betul sekali. Yang menarik dari dua gambar ini adalah bagaimana mereka menangkap dilema kita semua saat ini, kan? Kita punya kekuatan super di ujung jari kita. Bisa menyebarkan informasi ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Tapi, kita seringkali nggak dibekali buku panduan tentang cara menggunakan kekuatan itu dengan bijak. Nggak ada manualnya ya? Nggak ada. Jadi, ini bukan lagi sekedar soal teknologi. Ini soal psikologi dan tanggung jawab. Pertanyaan besarnya mungkin bukan lagi apa itu etika digital, tapi bagaimana kita bisa tetap menjadi manusia yang baik di dunia digital. Manusia yang baik di dunia digital. Wah, itu langsung dalam ya. Oke, mari kita mulai dari gambar pertama yang lebih personal. Di sini ada ilustrasi seseorang dengan laptop, ada bendera Indonesia, dan ada 3 kata kunci besar yang melayang. Privasi, kredibilitas, dan bertanggung jawab. 3 pilar ya sepertinya. Iya, kayak 3 fondasi utama. Kita mulai dari yang paling fundamental dulu, bertanggung jawab. Sejujurnya, kata ini sering banget diulang-ulang sampai artinya jadi agak kabur. Apa sih sebetulnya bertanggung jawab di dunia digital itu? Apa cuma sekedar jangan sebar hoax? Jauh, jauh lebih dari itu. Jangan sebar hoax itu baru permukaannya aja. Oke. Bertanggung jawab itu soal kesadaran bahwa dunia digital itu bukan ruang hampa. Setiap ketikan jari kita, entah itu komentar iseng, tombol suka yang kita klik, atau artikel yang kita bagikan, itu menciptakan riak. Riak ya? Iya, riak. Dan kumpulan dari semua riak itu yang kita sebut jejak digital. Nah, bertanggung jawab itu artinya kita sadar penuh. Jejak yang kita tinggalkan ini bukan cuma mencerminkan siapa kita, tapi juga bisa membentuk realitas orang lain. Ini tentang memikirkan konsekuensi sebelum klik kirim. Maksud saya, kalau saya cuma nge-share satu meme lucu yang sedikit nyindir atau nerusin satu berita heboh di grup keluarga, kan rasanya sepele. Masa iya dampaknya sebesar itu? Rasanya kayak menembak nyamuk pakai bazooka. Saya paham perasaannya, dan itu jebakan yang paling umum. Kita merasa tindakan kita itu kecil dan sendirian. Nah, itu dia. Tapi coba bayangkan ini bukan sebagai satu tindakan, melainkan sebagai polusi. Polusi. Iya, satu orang buang satu bungkus permen ke jalan mungkin nggak terasa. Tapi kalau ribuan orang melakukan hal yang sama setiap hari, Wah, jadi kotor banget. jalanan itu jadi kotor, kumuh, dan nggak sehat. Nah, setiap kali kita membagikan informasi yang belum diverifikasi, yang provokatif, atau yang merendahkan, kita sebetulnya sedang melepaskan sedikit asap beracun ke dalam ekosistem informasi kita. Kalau banyak yang melakukan, tiba-tiba ruang digital kita jadi sesak, penuh kabut, dan semua orang jadi sulit bernapas lega dan melihat dengan jernih. Satu share Anda mungkin terasa kecil, tapi itu adalah bagian dari badai. Analogi polusi digital itu kena banget. Jadi ini soal dampak kolektif. Ini nyambung nih ke pilar kedua di gambar itu, privasi. Kadang niat kita baik, misalnya mau bantu sebarin info orang yang lagi dicari keluarganya. Lengkap dengan foto, nomor telepon, alamat. Niatnya bertanggung jawab, tapi tanpa sadar kita justru melanggar privasi orang itu. Gimana kita menyeimbangkan keduanya? Nah, ini adalah salah satu dilema etika digital yang paling rumit. Privasi itu pedang bermata dua. Pertama, melindungi data dan kehidupan pribadi kita sendiri. Itu yang sering kita pikirkan. Setting privasi di medsos, jangan sembarangan kasih data KTP, dan sebagainya. Betul. Tapi mata pedang yang kedua, yang seringkali lebih tajam dan sering kita lupakan, adalah menghormati privasi orang lain. Di dunia nyata, kita nggak akan mengumumkan masalah pribadi tetangga kita pakai toa masjid, kan? Ya enggak lah, aneh banget. Anehnya, di dunia digital, kita merasa sah-sah aja menyebarkan screenshot percakapan pribadi, foto orang tanpa izin, atau detail personal seseorang dengan dalih demi kebaikan atau biar viral, padahal dampaknya bisa sangat merusak. Dan sekali tersebar, nggak bisa ditarik lagi.
Tetat. Nggak ada tombol urungkan untuk martabat seseorang yang sudah terlanjur dilanggar. Jadi, sebelum membagikan informasi apapun tentang orang lain, ada satu pertanyaan sederhana yang bisa kita ajukan ke diri sendiri. Jika saya berada di posisi orang itu, apakah saya nyaman informasi ini disebar ke publik? Oh, itu pertanyaan yang bagus banget. Jika jawabannya ragu-ragu atau tidak, maka lebih baik jangan. Menghormati privasi itu fondasi dasar dari rasa aman dan saling percaya di komunitas manapun, termasuk komunitas digital. Oke, pilar ketiga ini yang menurut saya paling menantang di zaman sekarang. Kredibilitas. Di tengah tsunami informasi dari TikTok, Twitter, grup WhatsApp, semua teriak minta perhatian. Jujur aja, ini melelahkan. Gimana kita bisa jadi filter yang bagus tanpa harus jadi super sinis atau paranoid sama semua hal? Anda menyentuh inti masalahnya. Kelelahan informasi atau information fatigue. Iya, Nggak realistis mengharapkan semua orang jadi detektif digital 24/7. Kuncinya bukan jadi detektif, tapi membangun kebiasaan semacam refleks mental. refleks mental ya. Iya, kredibilitas itu ada dua sisi. Sisi pertama adalah kemampuan menilai informasi yang datang ke kita. Sisi kedua adalah memastikan kita jadi sumber yang kredibel bagi orang lain. Untuk yang pertama, coba aja trik 10 detik. Trik 10 detik. Oke, saya suka yang praktis begini. Gimana caranya? Simple aja. Sebelum Anda percaya atau membagikan sesuatu, luangkan 10 detik untuk bertanya. 1. Siapa yang bilang ini? Apakah nama medianya jelas? Atau cuma info dari grup sebelah? Info dari grup sebelah. Sering banget itu. Kan? 2. Lihat judulnya. Apakah judulnya super heboh, pakai huruf kapital semua, dan penuh tanda seru? Itu biasanya lampu kuning. Oke. 3. Apakah ini berita baru atau berita lama yang didaur ulang? Cek tanggalnya. Cuma 3 pertanyaan itu aja udah bisa menyaring 90% sampah informasi. Masuk akal. Ini bukan soal jadi paranoid, tapi soal jadi konsumen informasi yang cerdas. Sama seperti kita nggak akan makan makanan dari tempat sampah, kenapa kita mau makan informasi yang nggak jelas asalnya? Oke, jadi 3 pilar ini, bertanggung jawab, privasi, kredibilitas, ini semacam toolkit pribadi kita untuk bertahan hidup di hutan belantara digital. Ini menarik, karena toolkit ini membawa saya langsung ke gambar kedua yang Anda kirim. Nah, betul. Kalau gambar pertama itu soal pertahanan diri, gambar kedua ini suasananya terasa jauh lebih seperti medan perang. Judulnya besar, Jurnalisme Etik versus Ujaran Kebencian. Di satu sisi ada mikrofon dan pena, di sisi lain ada konsep abstrak ujaran kebencian. Betul. Dan kalau kita lihat lebih dalam, ini bukan dua hal yang terpisah. Gambar kedua ini adalah manifestasi skala besar dari pertarungan yang terjadi di dalam diri kita di gambar pertama. Tunggu dulu, jelaskan lebih lanjut. Jadi maksudnya, jurnalisme yang benar itu pada dasarnya adalah aplikasi profesional dari 3 pilar yang kita obrolin tadi. Saya nggak pernah melihatnya dari sudut pandang itu sebelumnya. Persis. Coba kita bedah. Jurnalisme etik itu by design dibangun di atas 3 pilar itu. Seorang jurnalis profesional dituntut untuk bertanggung jawab atas setiap kata yang ia tulis kepada publik. Ada hukum dan konsekuensi nyata. Oke. Ia wajib menjaga privasi narasumbernya, terutama yang rentan. Ada kode etik yang melindungi mereka. Iya. Dan yang paling utama, seluruh karir dan reputasi seorang jurnalis dipertaruhkan demi kredibilitas. Itu dicapai lewat proses verifikasi, cek fakta, dan keberimbangan yang ketat. Jadi, jurnalisme etik adalah etika digital yang dilembagakan dan diprofesionalkan. Tepat. Berarti lawannya ujaran kebencian adalah kebalikannya. Dia sengaja menghancurkan 3 pilar itu. Tepat sekali. Ujaran kebencian itu seperti parasit bagi ekosistem informasi. Ia sama sekali tidak bertanggung jawab. Tujuannya justru merusak dan memprovokasi tanpa peduli konsekuensi. Ia secara brutal melanggar privasi dengan menargetkan individu atau kelompok berdasarkan identitas mereka. Dan yang paling jelas, ia tidak punya kredibilitas sama sekali. Karena fondasinya bukan fakta, tapi prasangka, stereotip, dan kebohongan yang disengaja untuk membangkitkan amarah. Wow. Jadi, gambar kedua ini adalah visualisasi pertarungan antara informasi yang dibangun di atas etika melawan narasi destruktif yang dibangun untuk meracuni pikiran. Oke, itu pertarungan di level media dan konsep. Tapi apa hubungannya sama kita yang cuman scroll-scroll di rumah? Kenapa kita harus peduli dengan perang antara jurnalisme dan ujaran kebencian ini?
Karena garis depan perangnya sudah pindah. Pindah? Dulu, perang ini terjadi di ruang redaksi atau di program debat TV. Sekarang dengan adanya media sosial, garis depannya ada di layar ponsel kita masing-masing. Di tangan kita sendiri ya? Tepat. Setiap dari kita, sadar atau tidak, adalah prajurit di perang ini. Setiap kali Anda memutuskan untuk membagikan tautan dari media yang kredibel dan terverifikasi, Anda sedang memperkuat benteng jurnalisme etik. Sebaliknya, setiap kali Anda meneruskan meme yang merendahkan suku tertentu atau video provokatif tanpa tahu konteksnya, Anda mungkin tanpa niat jahat, Sedang memberi amunisi ya? sedang memberi amunisi dan logistik kepada pasukan ujaran kebencian. Istilah prajurit itu kuat sekali, jadi nggak ada lagi posisi netral. Diam berarti membiarkan yang buruk menang. Di ekosistem yang sudah tercemar, diam seringkali berarti persetujuan pasif. Dan yang lebih penting untuk dipahami adalah mengapa ujaran kebencian ini begitu menular. Ia tidak menyerang logika kita, ia menyerang emosi kita. Rasa takut, amarah, rasa kita vs mereka. Emosi. Makanya, 3 pilar tadi, bertanggung jawab, berpikir konsekuensi, privasi, berempati pada orang lain, dan kredibilitas menggunakan logika dan fakta adalah vaksin paling ampuh untuk melawan virus kebencian ini. Tanpa vaksin itu, kita sangat rentan terinfeksi. Jadi kalau kita gabungkan kedua gambar ini, pesannya adalah etika digital pribadi kita itu bukan cuma soal jadi warganet yang baik. Bukan cuma itu. Tapi ini adalah senjata dan pertahanan utama kita dalam perang informasi yang jauh lebih besar. Benar-benar mengubah perspektif. Ini membawa saya pada pertanyaan praktis untuk Anda yang mendengarkan. Apa artinya semua ini? Apakah kita semua harus bertingkah seperti jurnalis investigasi setiap hari? Pertanyaan bagus. Jawabannya iya dan tidak. Oke. Tidak dalam artian kita nggak perlu melakukan investigasi mendalam berhari-hari untuk setiap postingan kucing lucu. Itu nggak realistis. Haha, iya. Tapi iya, dalam artian kita perlu mengadopsi pola pikirnya, yaitu pola pikir yang skeptis tapi tidak sinis. Skeptis tapi tidak sinis. Skeptis itu artinya, saya tidak akan langsung telan bulat-bulat info ini, saya akan bertanya dulu. Tapi tidak sinis, yang artinya kita nggak lantas menolak semua informasi dan jadi apatis. Kita tetap percaya bahwa kebenaran itu ada, hanya saja kita perlu sedikit usaha untuk menemukannya. Jadi ini nih lebih soal menumbuhkan semacam kebersihan digital ya, seperti kita cuci tangan sebelum makan. Istilah itu sempurna, kebersihan digital. Sebelum kita mengkonsumsi sebuah informasi, kita cuci dulu sebentar dengan trik 10 detik tadi. Oke. Dan yang lebih penting, sebelum kita menyajikan informasi itu ke orang lain, dengan menekan tombol share, kita pastikan dulu informasi itu bersih dan tidak beracun. Ini bukan beban. Ini adalah bentuk baru dari tanggung jawab sosial di abad ke-21. Ini adalah cara kita menjaga kesehatan ruang publik digital kita bersama. Pada akhirnya, 3 pilar di gambar pertama itu adalah alat navigasi praktis Anda. Sebelum posting, tanya diri sendiri. Siap tanggung jawab, melanggar privasi, kredibel. Jika jawabannya iya, tidak, dan ya, Anda sudah di jalur yang benar. Jadi dari 2 gambar yang kelihatannya sederhana ini, kita berhasil membedah sebuah kerangka kerja yang sangat kuat. Etika digital itu bukan daftar aturan yang kaku, tapi lebih seperti kompas internal. Betul, kompas. Kompas yang menunjuk pada tanggung jawab atas jejak digital kita, penghargaan terhadap privasi sebagai dasar rasa aman, dan tuntutan akan kredibilitas dari apa yang kita baca dan bagikan. Dan ternyata, kompas pribadi inilah yang menjadi benteng pertahanan kita semua dalam pertarungan yang lebih besar melawan disinformasi dan ujaran kebencian. Dan ini menyisakan satu pertanyaan terakhir yang mungkin bisa Anda bawa dan renungkan. Oke. Di masa lalu ada pemisahan yang jelas. Ada jurnalis sebagai penjaga gerbang informasi, dan ada kita sebagai konsumen. Merekalah yang menyaring berita. Sekarang, gerbang itu sudah nggak ada lagi. Semua orang bisa jadi penerbit, semua orang bisa jadi penyiar. Karena itu, pertanyaannya kini telah berbalik. Pertanyaannya bukan lagi siapa atau media mana yang bisa kita percaya. Melainkan, bagaimana cara Anda di tengah semua kebisingan ini bisa menjadi seseorang yang layak dipercaya di ruang digital. Pikirkanlah hal itu.